kalau lu balik, kan malam tuh ya? Kayaknya iya. Jangan lewat jalur biasa ya, kata si Hendrik. Emang kenapa? Udah, pokoknya jangan lewat jalur biasa, lu lewat depan aja. Di situ dia berhenti tuh. Dia mikir nih si Pendi, lewat sini apa lewat depan ya, kata Pendi. Balikin senter, set, dia ngeliat kayak ada putih kecoklat-coklatan gitu, set. Apaan itu, kata dia gitu kan. Di senter lagi lah karena penasaran kan. Di senter, pas di senter dia lihat pocong. Pocong itu nggak ngadep ke arah dia, tapi pocongnya berdiri nyamping dia, kemudian ngeliuk gitu, set. Habis ngeliuk, hilang tuh di balik pohon. Lari lah tuh Pendi sambil teriak pocong gitu kan, lari ke sandung, jatuh, duk. Ternyata pocongnya beneran ngikutin. Jadi dia senter ke arah pohon lagi, pocongnya ngeliuk lagi ke arah pohon, terus ngilang lagi. Sampai akhirnya dia melewati kebun tersebut dan sampailah di jalur pipa gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi di channel ini adalah cerita berkelanjutan tentang pengalaman Pendi yang udah ketemu dua di antara setan legend dan juga salah satu setan yang keberadaannya saat ini bisa dibilang langka. Dua di antara setan legend tersebut adalah genderuwo dan kuntilanak. Satu lagi tuh pocong, tapi Pendi udah ketemu genderuwo dan kuntilanak. Untuk setan langka yang udah Pendi temuin adalah setan obor. Pada saat itu Pendi ketemu setan obor di sawah pada saat selesai musim panen. Kemudian Pendi ketemu genderuwo saat dia pulang dari beli rokok. Dan dia ketemu setan kuntilanak itu di pohon besar yang ada di kanan kiri sungai di ujung sawah. Pada saat dia nyari ikan bersama kedua temannya, yaitu Ibai dan Hendrik. Dan kali ini gue mau cerita tentang pengalaman Pendi selanjutnya ketemu salah satu dari setan legendaris, yaitu setan pocong. Gimana kisah Pendi atau cerita Pendi ketemu setan pocong? Begini ceritanya. Kejadian ini tuh sebenarnya udah lumayan lama dari terakhir dia ketemu dengan setan kuntilanak di ujung sawah. Yang ada dua pohon besar di kanan kirinya. Nah, kuntilanaknya itu ada di sana. Kemudian setelah terakhir dia ketemu kuntilanak tuh, dia hampir tidak pernah lagi ketemu yang namanya setan. Dia nggak pernah ketemu lagi yang namanya genderuwo, karena memang dia selalu nyiapin rokok dari sore hari. Kalau dia mau ngerokok malam-malam, jadi takut dia mau ngerokok, kemudian warung di depan asramanya tutup, dan dia harus pergi ke warung yang 24 jam, yaitu ada di jalan provinsi. Nah, dia nggak mau kejadian lagi seperti itu, makanya dia selalu nyiapin rokok dari sore hari. Kemudian untuk setan kuntilanak, setiap dia nyari ikan, dia nggak mau lagi pergi ke ujung sawah atau nongkrong malam-malam di sungai yang ada di ujung sawah. Jadi bisa dibilang udah lumayan lama nih dia nggak ketemu setan tersebut gitu. Karena memang posisinya si genderuwo ada selalu di situ dan kuntilanak juga infonya yang beredar akan selalu ada di situ. Sementara untuk setan obor itu selalu ada kalau misalnya selesai musim panen. Tapi kali ini dia ketemu setan pocong. Dia ketemu setan pocong tuh di jalur dia berangkat dan pulang sekolah, yaitu jalur pipa gas. Karena sebelumnya gue cerita kalau misalnya si Pendi itu kalau mau berangkat sekolah dan pulang dari sekolah selalu melewati jalur yang sama, yaitu jalur pipa gas. Jalur yang memang tidak boleh dilewati oleh kendaraan besar, maksimal yang boleh dilewati itu hanya motor. Kemudian di atas tanah
atau di atas jalur pipa gas tersebut tidak boleh ada bangunan yang berdiri atau rumah yang berdiri. Nah, Pendi biasanya berangkat sekolah dan kemudian pulang sekolah selalu lewat jalan tersebut. Dari jalan tersebut, nanti di tengah-tengah itu dia akan motong ke kebun warga, kemudian habis dari kebun warga kayak ada lapangan, baru masuk ke perkampungan jalan warga, nanti keluar di jalan besar, dari jalan besar dia harus jalan lagi menuju ke sekolahnya. Sebenarnya bisa dia itu lewat jalan utama atau lewat jalan pipa gas sampai ujung, tapi itu lumayan jauh buat dia. Jadi dia harus motong jalan, melewati beberapa kebun, kemudian lapangan, kemudian jalan warga. Itu yang biasa dilakukan setiap pagi dan setiap pulang sekolah di siang hari bersama teman-teman asramanya. Pada waktu itu hari Kamis, dia berangkat pagi-pagi ke sekolahnya karena memang dia belum ngerjain PR matematika pada saat itu, dan dia berencana untuk nyontek ke temannya yang udah ngerjain di sekolahnya. Biasanya temennya yang udah ngerjain itu selalu berangkat lebih pagi. Jadi untuk yang mau nyontek tuh harus datang lebih pagi lagi dari yang ngasih contekan. Nah, makanya Pendi itu berangkat pada saat itu pagi-pagi sekitar 5:30 supaya dia bisa nyontek lebih dulu dan dia bisa nyantai setelah nyontek. Sampailah Pendi di sekolahnya melewati jalur yang biasa dia lewat. Pada saat itu dia berangkat sendirian, tidak bersama temannya. Pas sampai di sekolah, kebetulan memang sudah ada temannya yang datang, yang udah ngerjain PR. Kemudian dia langsung minta untuk nyontek PR tersebut dari temannya. Selesai dia ngerjain, beberapa temannya pun datang untuk melakukan nyontek juga ke teman yang udah ngerjain. Jadi setelah dia ngerjain, ada beberapa temannya yang belum ngerjain datang, ada beberapa lagi yang udah ngerjain juga datang. Jadi ya mereka pagi-pagi tuh sebelum bel masuk sekolah ngerjain PR terlebih dahulu, saling nyontek, saling berbagi contekan satu sama lain. 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, Pendi nyamperin ke temennya karena Pendi ada niatan untuk masuk ekskul latihan pernapasan yang ada di sekolahnya. Kebetulan salah satu anggotanya itu adalah teman sekelas Pendi. Disamperin lah temannya itu. Cuy, gue mau masuk nih ke ekskul latihan pernapasan. Cuman sebelum masuk, gue mau uji coba dulu. Boleh nggak kira-kira? Tanya tuh si Pendi ke temannya. Boleh kok Pen, jawab temannya. Lu boleh nyoba dulu untuk ikut latihan pernapasan. Kalau memang misalnya lu suka, lu bisa lanjut untuk menjadi anggota ekskul. Tapi kalau misalnya lu nggak suka, lu boleh nggak lanjut kok. Serius nih? Tanya lanjut kan si Pendi. Iya seriusan, nanti gue bilangin pelatihnya ya. Kebetulan hari ini tuh latihannya. Hah, serius hari ini, kata si Pendi. Iya hari ini. Wah, gue belum siap lagi, kata si Pendi. Ya udah deh. Jam berapa emang, kata Pendi? Nanti jam 4 sampai kurang lebih jam 6. Habis sholat maghrib, baru nanti kita balik dari sekolah, kata temannya tuh. Oke deh, gue balik dulu kalau gitu. Masih ada waktu kan? Gue mau ganti baju. Nggak mau, masa gue pakai baju sekolah? Iyalah, lebih baik lu balik dulu buat ganti baju. Tapi emang lu nggak bawa baju, kata si temannya tuh lanjut. Enggak, gue nggak bawa baju karena kan gue nggak tahu, kata Pendi. Kalau misalnya latihan itu hari ini, ya udah sampai ketemu ntar deh jam 4, kata temannya. Oke. Gak lama jam masuk bunyi, kemudian mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Jam bel pulang pun bunyi tuh. Bergegaslah Pendi langsung nyamperin Henry buat ngajak balik bareng. Ri, ayo balik. Ayo. Kata si Henry nih, baliklah tuh mereka berdua. Nah, jalan baliknya itu adalah mereka dari sekolahnya tuh melewati jalan raya dulu, nanti di pertengahan jalan raya mereka masuk ke jalan warga, kemudian melewati kayak lapangan gitu, habis itu melewati kebun warga, baru menuju jalur pipa gas. Nah, pas lagi jalan, si Pendi cerita nih sama si Henry kalau dia mau masuk ekskul latihan pernapasan di sekolahnya. Lah, hari ini kan, kata si Henry. Iya hari ini. Lo kok balik ke asrama? Iya gue nggak bawa baju. Gue nggak tahu soalnya kalau misalnya latihannya hari ini, kata si Pendi itu. Oh, gitu. Jadi lo ke asrama nanti mau ngambil baju atau ganti baju? Kayak ganti baju aja dah. Gitu kan. Tapi kenapa lu nggak nunggu di sekolah aja dah? Kan biasanya juga banyak anak-anak di kantin. Atau lu di musola. Kan gue nggak bawa baju, Henry. Oh iya. Ya udah, akhirnya mereka balik. Sampailah tuh mereka berdua di asrama.
Pendi siap-siap, makan siang, kemudian habis itu dia mandi dan dia ganti baju. Pas mau berangkat, si Henry negur nih, "Pen, mau kemana lu?" "Ye, pakai nanya lagi," kata si Pendi tuh. "Kan gue mau ikut ekskul latihan pernapasan," kata si Pendi. "Ini mau uji coba, kalau misalnya gue suka, gue lanjut. Kalau enggak, gue boleh gak lanjut kok," gitu. "Oh gitu, iya." Jalan lah tuh si Pendi keluar asrama. Dipanggil lagi nama Henry. "Pen, lu balik jam berapa?" Kata si Henry. "Kayaknya habis maghrib sekitar ya setengah 7, jam 7 lah. Kenapa emang?" "Nanti kalau lu balik, kan malam tuh ya." "Kayaknya iya. Jangan lewat jalur biasa ya," kata si Henry. "Emang kenapa?" "Udah, pokoknya jangan lewat jalur biasa. Lu lewat depan aja." "Jauh, Ri," kata dia gitu. "Nggak apa-apa. Lebih baik jauh daripada malam-malam lewat situ. Lagian kayaknya kalau malam sepi dah tuh jalan. Siang aja kalau kita lewat balik dari sekolah sepi kan, apalagi malam." "Iya sih." "Ya udahlah, lihat nanti aja gimana," kata si Pendi. "Gue lewat depan atau lewat jalur biasa." "Kalau gue bilang sih lewat jalur depan aja, Pen. Jangan lewat jalur biasa." "Iya, lihat gimana nanti," kata si Pendi. "Ya udah ya, gue berangkat dulu." Jalanlah tuh Pendi menuju sekolahnya. Nggak lama dia sampai sekolahnya, dia sholat asar, kemudian dia siap-siap untuk mengikuti masa percobaan ekskul latihan pernapasan di sekolahnya. Nggak lama selesai latihan, kebetulan latihannya selesai pas banget maghrib, jadi dia sholat maghrib dulu di sekolah, baru lanjut balik ke asrama. Balik tuh dia sama temennya. Kebetulan temennya juga rumahnya agak jauh dari sekolah, jadi harus naik angkot dan tidak searah juga sama Pendi. Temennya naik angkot duluan, Pendi balik ke asrama menuju jalan raya, jalan besar nih. Pas sampai di tempat biasa buat dia motong jalur sampai ke jalur pipa gas, di situ dia berhenti tuh. Dia mikir nih si Pendi, lewat sini apa lewat depan ya, kata Pendi. Kalau lewat depan jauh banget. Kalau lewat sini, kata Henry, serem. Tapi emang sih kalau siang aja itu serem, apalagi malam ya. Tapi lewat depan jauh banget. Karena pada saat itu Pendi juga merasa lelah kan habis mengikuti uji coba gitu kan di sekolahnya. Udahlah lewat sini aja biar cepet. Akhirnya Pendi memutuskan lewat jalur biasa tuh. Dia masuk ke gang jalan warga gitu. Jalannya tuh cuman buat motor gitu, cuman muat 2 motor lah, kanan dan kiri. Dia masuk jalan, kebetulan masih terang karena memang masih banyak rumah warga dan banyak lampu, jadi masih terang. Sampai di ujung gang, mulai itu agak gelap karena udah masuk ke lapangan, kayak lapangan gitu. Dia ngambil senter tuh, dia ngambil senter buat nyenterin jalan. Dia ngambil senter jalan. Pada saat itu dia santai karena kondisinya ya kayak lapangan gitu, jadi kayak terang aja gitu. Dia nggak ngerasa ada apa-apa. Pas udah jalan nggak lama masuk nih ke kebun. Kebunnya kebetulan ada banyak pohon lah. Kebun warga gitu, ada pohon pisangnya juga, ada beberapa pohon pisangnya juga. Kemudian ada beberapa pohon yang gede-gede juga gitu kan. Pas dia masuk ke kebun, dia mulai agak merinding tuh. Dia mulai agak merinding, tapi di jalan aja santai. Mulai itu ada bunyi kerasak kerusuk gitu kan. Di center ke kanan, di center ke kiri. Ntar bunyi lagi di kiri, di center lagi ke kiri gitu kan. Bunyi lagi di kanan nih, kerusuk. Di center lah tuh sama Pendi ke arah kanan. Set. Pas di center, nggak ada apa-apa tuh, ya kan. Nah, pas dia mau ngebalikin center, jadi pas dia center, dia ngeliat ke kanan di center, itu nggak ada apa-apa. Pas dia mau balikin center, set, dia ngeliat kayak ada putih kecoklat-coklatan gitu, set. Apaan itu? Kata dia gitu kan. Di center lagi lah karena penasaran kan. Di center, pas di center dia lihat pocong di sono. Pocong, tapi pocong itu nggak ngadep ke arah dia, tapi pocongnya berdiri nyamping dia, kemudian ngeliuk gitu, set. Habis ngeliuk, hilang tuh di balik pohon. Ngelihat pocong yang lagi ngeliuk, lari lah tuh Pendi sambil teriak pocong gitu kan, lari ke sandung, jatuh, duduk. Pas jatuh dia ngambil senternya, dia senter lagi ke arah belakang kan, dia takut diikutin sama pocong. Pas di senter, ternyata
pocongnya beneran ngikutin. Jadi dia senter ke arah pohon lagi, pocongnya ngeliuk lagi ke arah pohon, terus ngilang lagi. 2 kali tuh dia bangun lagi, dia lari lagi, terus lari kenceng. Sampai akhirnya dia melewati kebun tersebut dan sampailah di jalur pipa gas. Pas udah sampai di jalur pipa gas, karena dia takut dia ikutin, akhirnya dia senter lagi tuh balik. Set. Pas dia senter balik ke arah kebun, ternyata bener, masih ada pocong. Cuman pocongnya kali ini berbeda ngadepnya. Sebelumnya tuh, jadi Pendi ada di sebelah kiri, pocongnya di sebelah kanan. Di pocong ngeliuk, Pendi lari, pocong ngeliuk, Pendi lari. Nah, pas udah sampai di pagas, pocongnya ngadepnya ke arah sebaliknya, ngeliuk tapi ke arah sebaliknya masuk ke dalam. Tidak keluar mengikuti Pendi di jalur pipa gas. Karena ngelihat pocong ngeliuk lagi, walaupun pada saat itu pocong ngeliuknya ke arah dalam, tetap aja yang namanya pocong ya kan. Pendi lari lagi, lanjutlah, lari terus sampai ke asramanya, masuk ke dalam. Dia nggak langsung masuk ke kamarnya tuh, dia masuk ke kamarnya si Hendri. Hendri, masuk Pen. Sambil ngos-ngosan dia bilang, pocong pocong kata si Hendri. Pocong di mana? Oh, di kebun yang jalur pipa gas yang kita buat motong jalan. Serius lu? Iya. Terus gimana? Ngikutin nggak? Kata si Hendri kan. Kayaknya enggak ada, soalnya pas gue senter terakhir tuh, pas gue udah di jalur pipa gas, gue senter pocongnya tuh kayak ngeliuk ke arah kebun gitu, masuk ke dalam, nggak keluar. Kalau sebelumnya pas gue lagi di kebun, dia ngeliuk kayak ngikutin gitu. Tapi pas gue udah di luar, dia ngeliuk masuk ke dalam. Serius lu, nggak ngikutin? Iya, yakin gue nggak ngikutin. Ya udah, tenang, minum. Lu kenapa emang? Gimana ceritanya sampai bisa ngeliat pocong? Kata si Henry kan. Jadi sebenarnya gue ragu pada saat itu. Gue mau lewat jalan sini apa lewat jalan depan. Karena gue kepikirannya omongan lu tadi siang. Kalau misalnya malam tuh jangan lewat situ, lewat depan aja. Tapi kondisinya gue capek. Dan ini tuh jalur terdekat buat gue sampai ke asrama. Jadi mau nggak mau gue harus lewat situ, kata si Pendi kan. Terus ya udah, awalnya kan gue lewat lapangan nih, pakai senter gitu kan. Gue lewat lapangan, aman tuh, nggak ada apa-apa gitu kan, karena mungkin kayak lega juga gitu kan. Pas gue masuk ke kebun, mulailah tuh tiba-tiba bulu kuduk gue merinding. Nah, pas gue udah jalan beberapa langkah, tiba-tiba di kanan kiri gue udah kayak gerusuk. Gue pikir ular atau binatang lainnya gitu kan, atau musang, kata si Pendi. Nah, gue cobalah senter, pertama di kiri, nggak ada apa-apa. Kanan nggak ada apa-apa, kiri lagi nggak ada apa-apa. Pas gue senter yang kedua ke kanan, masih nggak ada apa-apa tuh. Nah, pas begitu gue balikin senternya ke arah depan, gue kayak ngelihat sesuatu, kata si Pendi. Kayak ada putih-putih kecoklatan gitu. Ya mau nggak mau gue senter balik. Pas gue senter balik, ternyata itu pocong, kayak lagi ngeliuk gitu pas gue senter. Ngeliuk gitu. Jadi pocong itu yang dilihat si Pendi itu bukan terbang ternyata, tapi ngeliuk gitu. Kayak kalau zaman dulu Smackdown tuh ada Scotty lah. Kalau Scotty di bawah kan, kalau ini begini, diri ngeliuk begitu. Nah, gue lihat ngeliuk, gue lari, gue kesandung akar pohon, gue jatuh, habis gue jatuh, gue penasaran kan, takut ngikutin, gue senter lagi ke belakang, ternyata masih ngikutin dengan kondisi ngeliuk, kata si Pendi tuh, cerita ke Henry. Habis itu gue lari lagi, nah pas udah keluar kebun, gue sampai di jalur pipa gas, gue senter lagi ke arah kebun, nah ternyata masih ngikutin, tapi ngeliuknya tuh beda arah, ngeliuknya tuh kayak balik lagi ke dalam kebun, nggak keluar gitu. Ya udah, gue lari lagi sampai sini. Jadi bener nih, nggak ngikutin, kata si Henry, cuma tanggapannya gitu. Iya, nggak ngikutin. Ya udah dah, gue mandi dulu, kata si Pendi. Baliklah tuh dia ke kamarnya buat ngambil perlengkapan mandi. Dia mandi, udah segar, dia balik lagi ke kamarnya. Pas lagi asik dia tiduran, tiba-tiba dia nginget kejadian pada saat dia ngeliat pocong. Merinding lah tiba-tiba bulu kuduknya. Dia bangun, dia balik lagi. Henry, kenapa lu? Kata dia gitu. Gue takut, siapa tahu ntar ngikutin nongol dari jendela, repot, kata si Pendi kan. Gue tidur di sini ya, kebiasaan. Akhirnya tidurlah tuh si Pendi di kamar Henry. Memang dari cerita-cerita sebelumnya, si Pendi tuh kalau ketemu setan tuh selalu tidur di kamar si Henry. Karena si Henry nggak mau tidur di kamar si Pendi gitu kan. Jadi si Pendi yang tidur di kamar si Henry. Kayak pada saat Pendi ketemu setan genderuwo, kemudian hantu obor atau setan obor, kemudian setan kuntilanak, terakhir setan pocong, si Pendi tidur di kamarnya si Henry. Demikianlah cerita pengalaman dari si Pendi ketemu 3 hantu legend, yaitu genderuwo, kuntilanak, dan pocong. Kemudian Pendi ketemu setan yang pada zaman sekarang tuh bisa dikatakan langka, yaitu setan obor.
pada saat dia main di sawah. Kemudian dia kuntilanak ketemu juga pada saat di sawah, pada saat dia nyari ikan bersama temannya, Ibai dan Henry. Kemudian dia ketemu genderuwo pada saat dia balik dari beli rokok. Demikianlah pengalaman Pendi ketemu dengan setan pocong. Dia ketemu setan pocong itu di hari Kamis malam Jumat. Di jalur biasa dia berangkat dan pulang sekolah. Padahal sebelumnya udah dibilangin sama temennya si Henry, jangan lewat jalur situ malam-malam, dia lewat jalur depan aja. Tapi karena kondisi badan yang sedang lelah, memaksa dia untuk melewati jalur tersebut. Dan pada saat itu Pendi ketemu setan pocong bener-bener sendirian, tidak bersama teman-temannya. Karena sebelumnya Pendi ketemu setan genderuwo, setan kuntilanak, dan setan obor selalu bersama temannya. Tapi kali ini dia ketemu setan pocong, dia sendirian. Thank you buat kalian yang udah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya atau urban legend horor lainnya. Thank you semuanya. Gue Lepi, pamit undur diri. Assalamualaikum.